warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Safaria Susilawati, NIM 2214154, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Ekonomi Syariah kelas 4B. Tugas ini diberikan untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah statistik dengan membuat artikel yang berjudul Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di Kabupaten atau Kota Kalimantan Barat tahun 2022. Di Kalimantan Barat, sebagai bagian dari Indonesia, memiliki potensi ekonomi yang besar dengan sumber daya alam yang melimpah. Namun demikian, seperti banyak wilayah di Indonesia, masalah kemiskinan tetap menjadi tantangan yang signifikan di provinsi ini. Kemiskinan juga tidak hanya menghambat perkembangan ekonomi secara individu, tetapi juga berdampak luas terhadap kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi regional. Kemiskinan juga merupakan masalah serius yang mempengaruhi kehidupan jutaan orang di seluruh dunia. Dengan banyak negara berkembang, kemiskinan masih menjadi tantangan utama yang perlu diatasi secara menyeluruh. Kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti pendapatan per kapita, tetapi juga oleh dinamika pasar, tenaga kerja dalam suatu masyarakat. Dari hasil penelitian terdahulu, pada hasil penelitiannya terkait pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja dan pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara periode 2017-2022. Berdasarkan hasil oleh data uji T atau parsial membuktikan bahwa variabel TPAK adalah sebesar 0,0158 lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel TPAK berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara tahun 2017-2022. Dan berdasarkan data uji T atau parsial menghasilkan bahwa variabel TPT adalah sebesar 0,1758 lebih besar dari 0,05. Artinya TPT tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara tahun 2017-2022. Dalam metodologi penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang berkuantitatif. Dalam penelitiannya, ini memfokuskan pada penjelasan hubungan antara pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Kabupaten atau Kota Kalimantan Barat tahun 2022. Dan sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia dan data pendukung lainnya seperti dari jurnal, dari buku, dan dari penelitian terdahulu atau sebelumnya. Dapat dilihat terdapat uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik merupakan prasyarat atau analisis regresi berganda. Berikut pengujian ini harus dipenuhi agar penaksiran parameter dan koefisien regresi tidak biasa. Pengujian asumsi klasik ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroksidasitas, uji autokorelasi, dan uji linearitas, dan uji autokorelasi. Hasil uji asumsi klasik dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada uji normalitas. Dalam penelitian ini, pengujian normalitas data menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan melihat signifikansi dari residual yang dihasilkan dan pendekatan grafik normal probability plot. Deteksi normalitas dengan melihat penyebaran data titik pada sumbu diagonal dari hasil uji normalitas data residual
yang diperoleh sebagai berikut. Berdasarkan hasil pada tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa nilai berikut signifikan dan di atas 0,05 yaitu sebesar 0,181. Hal ini berarti data residual tersebut redistribusi secara normal. Hal tersebut juga dapat dijelaskan dengan hasil analisis grafik yaitu grafik normal probability plotnya, yaitu dapat dilihat pada gambar di atas. Yang kedua ada multikolinearitas. Pengujian ini dimaksud untuk melihat apakah terdapat dua atau lebih variabel bebas yang berkorelasi secara linier. Apabila terjadi keadaan ini, maka kita akan menghadapi kesulitan untuk membedakan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Untuk mendeteksi adanya gejala multikolinearitas dalam model penelitian dapat dilihat dari nilai toleransi atau nilai variance inflation factor. Batas toleransi lebih besar dari 0,10 dan batas variance inflation factor lebih kecil dari 10,00. Sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas di antara variabel bebas, dan pada penelitian ini pengujian multikolinearitas pada penelitian ini ditunjukkan seperti pada tabel 4.3 di samping. Dan berdasarkan hasil pada tabel di samping menunjukkan bahwa nilai toleransi sebesar 0,476 lebih besar dari 0,10, yang artinya tidak terjadi multikolinearitas, dan nilai variance inflation factor sebesar 2,103 lebih kecil dari 10,00, yang artinya tidak terjadi multikolinearitas. Yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual tetap disebut homoskedastisitas, jika berbeda disebut heteroskedastisitas, atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan hasil dari perhitungan uji heteroskedastisitas di samping dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 0,470 lebih besar dari 0,05 dan variabel tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,596. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas antara variabel independen dalam model regresi. Yang keempat ada uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau korelasi yang baik. Seharusnya terdapat hubungan yang linear antara variabel prediktor atau independen atau variabel dependen dalam uji linearitas tingkat partisipasi angkatan kerja dengan kemiskinan dapat dilihat dari tabel di samping. Jika nilai deviation linearity signifikan lebih besar 0,05, maka ada hubungan linear. Maka ada hubungan linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dari perhitungan di samping menunjukkan nilai deviation linearity 0,106 lebih besar dari 0,05, yang artinya tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki hubungan linear dengan kemiskinan, dan uji linearitas tingkat pengangguran terbuka dengan kemiskinan, yaitu jika nilai deviation linearity lebih besar 0,05, maka ada hubungan linear secara signifikan antara variabel
independen dengan variabel dependen. Dan dari hasil perhitungan di samping menunjukkan nilai deviation linearity sebesar 0,094, lebih besar dari 0,05, yang artinya tingkat pengangguran terbuka memiliki hubungan linear dengan kemiskinan. Yang kelima ada autokorelasi. Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode dengan periode sebelumnya. T dikurang 1. Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi. Dan hasil dari pengujian autokorelasi pada penelitian ini ditunjukkan seperti pada tabel 6 berikut ini. Dan berdasarkan tabel di samping, nilai DW dapat diketahui sebesar 2,115. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi, yaitu 5%. Dengan jumlah tabel sampel 14 dan jumlah variabel independen 2, maka diperoleh nilai DU sebesar 1,6044 dan nilai DW sebesar 2,115. Nilai DU lebih kecil dari nilai DW dan nilai DW lebih kecil dari 4 dikurang DU atau 4 dikurang 1 dikurang 1,6044 sama dengan 2,3956. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. Adapun analisis persamaan regresi linear berganda berdasarkan tabel 2.1 dapat diuraikan persamaan regresi berganda yaitu sebagai berikut. Y sama dengan 82,353 dikurang 0,755 X1 min 1,022 X2 yang artinya nilai konstan menunjukkan bahwa ketika X1 dan X2 sama dengan 0, yang nilai Y diperkirakan sebesar 82,353 nilai koefisien regresi untuk variabel X1 memiliki nilai signifikan sebesar min 0,755. Hal ini menunjukkan X1 mengalami kenaikan 1, maka Y akan naik sebesar min 0,755. Nilai koefisien regresi untuk variabel X2 memiliki nilai negatif sebesar min 1,022. Hal ini menunjukkan jika X2 mengalami kenaikan 1, maka Y akan turun sebesar min 1,022. Tanda negatif artinya menunjukkan arah yang berlawanan antara variabel independen dan variabel dependen. Adapun uji asumsi global, uji global atau uji F pada dasar menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara simultan dalam menerangkan variabel dependen dan berdasarkan output di atas diketahui nilai sig untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,761 lebih besar dari 0,05 dan nilai F hitung 0,280 lebih kecil dari F tabel 3,28 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Selanjutnya ada uji asumsi individu. Pengujian hipotesis pertama, H1 diketahui nilai sig untuk pengaruh X1 terhadap Y atau tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap kemiskinan adalah sebesar 0,470 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung min 0,749 lebih kecil dari 2,201 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap kemiskinan. Dan pengujian hipotesis kedua atau H2
Diketahui nilai SIG untuk pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan adalah sebesar 0,596, lebih besar dari 0,5. Dan nilai T hitung lebih lebih kecil kecil dari min 0,546, lebih kecil dari 2,201, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H2 ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan penelitian pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja diketahui T hitung min 0,749 lebih kecil dari 2,201, yang berarti tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di kabupaten atau kota Kalimantan Barat tahun 2022. Dan variabel tingkat pengangguran terbuka diketahui T hitung min 0,546 lebih kecil dari 2,201, yang berarti tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di kabupaten atau kota Kalimantan Barat tahun 2022. Secara simultan, variabel tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di kabupaten atau kota Kalimantan Barat tahun 2022. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.